sayangnya ketika umat Islam, partai Islam itu melengkapi kemenangan, dia malah menjadi mix atau terbawa arus. Terbawa arus ya. Dia nggak punya karakter begitu. Padahal sebetulnya secara kalkulasi politik kalangan nasionalisme membutuhkan partai Islam karena dia tidak bisa lengkap menangnya tanpa dukungan partai Islam. Nah sayangnya itu ketika masuk dalam kekuasaan, dia tidak mewarnai kekuasaan itu dengan karakter Islam. Ya problemnya yang kita tahu bahwa biaya politik nih, politik di negeri kita nih luar biasa, bahkan paling tinggi di dunia kabarnya. Untuk bisa mendirikan partai politik ini bisa 10-15 juta dolar, itu kata seperti pengamat dari asing itu juga memang mengatakan bahwa inilah biaya politik ini juga sehingga memang demokrasi for sale partai ini juga menjadi tersandera dengan hambatan terbesar mungkin dari biaya politik yang besar, belum lagi memang perilaku money politik dan koruptif lainnya. Itu bagaimana Prof itunya, apa kira-kira solusi yang bisa Prof tawarkan gitu? Iya, ini memang sangat pelik dan sangat dilematis karena salah satu solusinya sebetulnya adalah bagaimana kita memiliki berbagai macam undang-undang yang bisa memaksa atau mengurangi pengaruh oligarki itu. Di antaranya adalah undang-undang yang memang memberikan dana besar kepada partai politik untuk bisa melakukan kegiatannya, aktivitasnya itu terbebas dari uang-uang oligark. Sehingga memang ini harus disubsidi oleh negara. Ya. Tentu saja tidak semua orang sepakat dengan ini ya, tapi saya kira sejauh itu tidak diberikan, sejauh itu pula lah pengaruh oligarki, pengaruh investor politik atau cukong politik itu akan selalu ada. Begitu, karena memang dia melihat partai ini ringkih secara finansial dan mungkin kalau perusahaan itu sebetulnya bangkrut. Nah, dia yang ngeblas dengan uang itu sehingga mereka bisa eksis dan bisa bergerak begitu ya. Nah, tapi sayangnya dalam politik itu tidak ada makan siang gratis ya, sehingga tentu saja ada kompensasi yang harus mereka bayar, dan kompensasinya itu mulai dari sekedar mengembalikan uang atau dalam wujud mungkin ada program-program atau kegiatan pemerintah yang mereka serahkan, sampai memberikan jabatan, dan mengerikannya adalah sampai pada persoalan bagaimana mereka turut menyusun kebijakan. Nah ini yang kemudian menyebabkan kebijakan itu akhirnya banyak didikte oleh kalangan pemberi uang itu. Nah berarti kan secara rasional adalah seharusnya kita bisa membebaskan partai dari belenggu itu ya, belenggu itu. Dan salah satunya adalah, dan ini normal sebetulnya di beberapa negara demokratis, itu adalah memberikan partai sejumlah uang sehingga secara minimal saja dia bisa melakukan kegiatan di seluruh wilayahnya, seluruh kepengurusannya dengan lebih leluasa. Dan kemudian juga dalam proses pencalonan dan rekrutmen itu tidak lagi bergantung pada mahar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah juga penting keharusan untuk kaderisasi. Ya, ini kaderisasi penting karena tesisnya adalah satu partai yang diisi oleh banyak kader yang sangat pragmatis, maka dia akan melahirkan kader-kader calon pemimpin bangsa baik lokal maupun nasional yang cara berpikirnya itu sangat narrow-minded, yang sangat self-centris, ya, karena memang dia digodok dalam satu institusi yang memang tidak menghargai idealisme, tapi menghargai pragmatisme, ya, yang sangat sempit kadangkala. Oleh karena itu, kader ini harus dididik nilai-nilai yang membuat dia menjadi paham bahwa eksistensi mereka ini bukan hanya sekedar meraih jabatan dan kekuasaan atau keuangan saja ya, mendapatkan uang begitu, tapi memang lebih dari itu, sebagai alat rakyat di dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Nah, kaderisasi ini sayangnya masih terbengkalai gitu ya di banyak partai. Ini harus didorong oleh satu undang-undang yang bisa memaksa mereka untuk melakukan kaderisasi. Sehingga misalnya ada ketentuan bahwa satu partai hanya boleh ikut pemilu kalau memang terbukti telah melakukan kaderisasi. Ya, jadi bisa dilihat dari dokumen-dokumennya, foto-foto kegiatannya, dan sebagainya lah, bisa lah diverifikasi itu ya. Apakah memang fungsi-fungsi parpol di sini juga memang belum berfungsi dengan betul, betul, iya, memang betul. Proses ini adalah proses awal
Betul. Bagi partai politik ini melakukan rekrutmen. Betul. Rekrutmen adalah salah satu fungsi dari partai politik ya, selain manajemen konflik, komunikasi politik, sosialisasi politik, kemudian juga menjadi pendidikan politik juga di situ. Ya memang betul, karena memang keterbatasan dana sehingga banyak sekali fungsi-fungsi asasi dari partai politik itu yang tidak bisa terlaksana gitu. Dan jangan lupa juga aturan main kita juga akhirnya mendorong terjadinya politik mahar tadi, gitu kan, yang sangat mahal gitu ya. Dan ini dibiarkan. Dan dibiarkan, bahkan menjadi satu hal yang dijaga ini ya, sehingga memang sulit sekali untuk bisa membongkar aturan itu ya. Karena yang membuat aturan itu politik. Nah itu dia, makanya saya bilang pelik. Untuk bisa memecahkan problem sih bro. Itu saya bilang pelik seperti itu. Mungkin ya kita menunggu satu generasi di mana ada satu kekuatan besar yang lebih fresh di masing-masing partai. Dan saya yakin itu ada yang mungkin bisa take over kondisi di dalam partai gitu. Ya kita lihatlah situasinya ya ke depan. Nah kira-kira gimana Prof gambaran tantangan dan peluang nih parpol Islam ya, khususnya mungkin nanti parpol Islam yang baru yang mungkin akan mau muncul, dan hari ini aja kan memang sudah muncul ada Partai Umat, Partai Masyumi Ribon, dan satu lagi Partai Gelora. Ya yang memang bercorak Islam itu sendiri. Ini gimana Profesor melihat tantangan dan peluang ke depan ini? Iya, saya kira sebenarnya tantangannya sama dengan partai-partai lain ya. Hanya saja memang tantangan itu menjadi lebih berat karena memang ceruk yang ada itu tidak banyak begitu. Tapi saya kira yang pertama memang tantangan terbesar ini adalah bagaimana partai Islam itu memiliki tokoh atau figur yang bisa memang menjual ya. Nah, kalau kita lihat berbagai macam survei saat ini itu tidak ada tokoh-tokoh Islam gitu ya. Kebanyakan yang ada di atas itu adalah tokoh-tokoh nasionalis. Kalau toh ada, itu bukan dari partai Islam. Ya, dia belum punya partai lah begitu ya. Citrakan Islam. Gitu. Ya, jadi ini problem. Bagaimana partai Islam sebetulnya bisa mencetak tokoh-tokoh besar ya, yang dulu kita miliki, yang luar biasa sekali, yang sangat berpengaruh ya, tokoh-tokoh dari kalangan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, Syarikat Islam, semua ya, itu dulu sangat menasional dan memiliki gesah yang sangat luar biasa. Nah saat ini justru kita lack dalam persoalan itu gitu ya. Nah mungkin ini karena tadi kaderisasi yang tidak berjalan dan juga mungkin keterjebakan politik yang menyebabkan tokoh ini kemudian mudah sekali jadi pudar gitu ya. Tapi saya kira tokoh ini merupakan salah satu problem dari kalangan Islam yang menyebabkan memang ya tidak ada satu great leap ya, langkah yang luar biasa yang mampu membalikan situasi. Terus yang kedua adalah memang kita bicara konkret saja, ini adalah lack of financial ya. Iya, jadi memang investor politik dalam makna yang positif ya, itu mungkin tidak menjadikan Islam sebagai preferensi politiknya gitu. Mungkin cara berpikir saudagar kemudian melihat secara kalkulatif mungkin partai Islam kurang seksi begitu ya untuk dijadikan alat bagi dia untuk berpolitik atau menjadi idealisme dia sebagai seorang pemilik uang yang banyak gitu ya untuk berpolitik begitu. Dan juga sayangnya mungkin umat Islam ini juga PR ya, ekonomi kalangan umat ini masih juga jadi PR, dan efeknya mungkin juga akhirnya ke dalam dunia politik begitu. Berbeda dengan partai-partai sekuler atau nasionalis yang di belakangnya itu besar sekali dukungan konglomeratnya begitu ya, itu bukan rahasia umum ya. Bahkan ada beberapa partai yang memang didirikan oleh pengusaha-pengusaha. Nah tentu saja dalam dunia demokrasi yang memang sangat mahal tadi, apalagi diimbuhi dengan aturan yang juga membuat politik ini menjadi sangat mahal, bahkan termahal ya di Asia saya kira itu ya. Jadi itu memang menjadi PR. Nah oleh karena itu memang berpolitik ini jelas tidak hanya bisa sekedar idealisme ya, tapi bagaimana kita bisa memiliki kemandirian secara finansial. Nah ini menjadi PR nih ya. Saya sendiri bukan sebagai pengusaha belum tahu secara persis bagaimana jawabannya, tapi saya kira ini juga akan lebih mudah seandainya kita bisa mendidik masyarakat berpolitik secara rasional, berpolitik dengan idealisme, bukan sekedar uang. Nah ini PR yang lain nih ya. Tapi yang jelas pesan moralnya adalah bahwa berpolitik itu mahal, dan oleh karena itu kita perlu logistik yang kuat.
gitu. Dan itu harus dicari sumber-sumbernya. Kemudian yang juga menjadi problem adalah memang godaan keterpecahan dari kelompok-kelompok Islam itu yang menyebabkan langkah mereka tidak taktis karena diributkan dengan masalah-masalah keterpecahan. Keterpecahan juga terjadi di partai-partai nasionalis, tapi dia mungkin jauh lebih memiliki networking yang lebih luas karena masalah pendanaan tadi, sehingga aktivitasnya relatif masih ada lah begitu. Nah, kemudian juga performance aktor-aktornya, performance juga partainya yang mungkin tidak terlalu menarik karena ya sama saja dengan partai-partai yang lain, bahkan juga sebagiannya tersangkut korupsi dan sebagainya. Dan ketika memerintah di satu daerah tidak juga melakukan satu perubahan yang signifikan gitu ya, sehingga ada sebagian yang memang melakukan itu tapi tidak banyak gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan orang menilai partai Islam ya biasa-biasa saja gitu ya. Tetap masalah misalnya moralitas juga bermasalah di situ dan sebagainya. Sehingga mungkin justru menimbulkan dampak negatif dan orang menjadi katakanlah nyinyir gitu ya, dengan perilaku seperti itu. Katanya partai Islam kok begini gitu kan. Jadi ini juga PR terkait dengan masalah idealisme. Kemudian saya kira juga yang juga terpenting adalah bagaimana dukungan media, masalah digital tadi dan buzzer tadi itu juga sangat penting. Saran saya memang bukan kita membuat buzzer, tapi bagaimana kita juga memiliki satu kekuatan informasi di dalam menunjukkan kegiatan-kegiatan kita, begitu, sosialisasi. Karena memang ini sangat penting dalam dunia politik, karena dunia politik itu pada akhirnya adalah dunia untuk meyakinkan orang. Dan untuk bisa meyakinkan orang kan perlu alat untuk itu, termasuk alat berkomunikasinya, alat visualisasinya, dan sebagainya, sehingga orang yang tadinya tidak mengenal bisa memilih. Nah, ini kan berarti perlu suatu pendekatan atau komunikasi yang sangat baik. Dan itu tidak murah ternyata ya, karena apa? Karena memang juga ada pesaing yang melakukan hal yang sama. Dan di sisi lain memang jangkauan yang harus diambil itu juga luas, sehingga memang perlu satu kesadaran teknologi di sini ya, teknologi komunikasi, dan juga mungkin topangan media. Sayangnya memang media-media kita, terutama media-media besar itu kan setidaknya tidak terlalu bombastis dalam memberitakan kegiatan umat Islam dan partai-partainya kan. Dia memang diproduksi oleh kalangan yang cenderung berpolitiknya lebih ke nasional sekuler, katakan begitu. Jadi hal seperti itu yang saya kira memang menjadi persoalan gitu ya. Ya mungkin ya untuk proyeksi ke 2024 ke depan ini, Prof. Apakah memang kondisi seperti itu belum banyak berubah atau mungkin bagaimana kita bisa geliat perubahan atau memperbaiki kondisi seperti itu, apa yang memang perlu kita lakukan ya, khususnya buat parpol Islam ya, baik itu yang hari ini eksis maupun yang baru nih, kira-kira begitu. Ya, saya kira kita singkirkan dulu lah survei-survei yang memang mendowngrade semangat umat Islam yang kok kesannya segitu. Tetap peluang ini ada, karena walau bagaimanapun banyak sekali PR ya dari pemerintahan yang tidak menjadikan partai Islam sebagai referensi utamanya gitu, atau tidak menjadikan Islam sebagai referensi utamanya. Kalau kita lihat pemerintahan sekarang ini kan luar biasa PR-nya ya. Kita semua tahulah apa saja PR-PR itu. Mulai dari kualitas demokrasi, kualitas hukum ya, penegakan hukum yang fair begitu ya. Kemudian masalah politik dinasti, masalah korupsi, masalah bagaimana apapun yang diinginkan oleh penguasa bisa terjadi begitu ya, penyingkiran aspirasi masyarakat ya, yang kemudian menyentuh juga dunia pendidikan, dunia riset dan sebagainya. Saya kira ini memang pekerjaan terlalu PR-nya banyak gitu. Nah, saya kira kalau ini bisa dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dicarikan solusinya dengan lebih konkret oleh partai-partai Islam, saya kira ini merupakan satu peluang untuk bisa ditawarkan kepada publik. Begitu, karena sebetulnya punya justifikasi bahwa memang ada kelompok-kelompok Islam di dalam pemerintahan, tapi in general ini kan bukan pemerintahan yang betul-betul menyokong kepentingan atau aspirasi umat Islam begitu ya. Jadi ya saya kira di situ peluangnya ya untuk kemudian bisa diolah begitu ya. Selain tentu saja dalam waktu yang sangat sempit ini performa tokoh-tokoh yang memang
punya potensi menjadi leader bagi umat Islam itu ya juga harus tampil dan menunjukkan diri ya bahwa memang mereka capable begitu ya. Jadi memang harus diciptakan ya langkah untuk bisa memperbaiki kondisi. Betul, dan saya kira itu sah saja karena demokrasi itu kan dalam praktiknya adalah pergantian kekuasaan di mana penguasa yang sedang berkuasa ini kerap dikritisi dan kemudian calon penguasa ini kan bisa menjanjikan sesuatu yang memang berbeda dengan yang sebelumnya dan menjanjikan misalnya ada suatu perubahan yang lebih signifikan. Saya kira itu memang suatu hal yang wajar dalam kehidupan politik sehingga dan itu tergantung dari partai Islam sendiri mampu tidak menangkap momen itu. Padahal di dalam ajaran Islam itu sendiri bahwa memang pada awalnya sejarah kita dulu ini partai-partai Islam ini muncul ini kan juga memang hasil dari mungkin infak para anggota ya, para anggotanya ini untuk bisa menyokong partainya atau kelompoknya untuk bisa menyuarakan aspirasi massa Islam pada saat itu. Dan hari ini kan semakin tergerus. Jadi saya kira juga di sini adalah tanggung jawab ormas-ormas Islam ya untuk teguh untuk mempertahankan idealisme, mengajarkan hal-hal yang positif kepada kalangan umat Islam sehingga dia berpolitik dengan cara-cara moralitas Islam begitu ya. Dan ini sangat penting karena salah satu pilar terpenting dari keberadaan parpol Islam kan memang ormas-ormas Islam yang dia memberikan asupan kader atau juga pendukung begitu ya, simpatisan dan sebagainya. Saya kira ini salah satu kuncinya. Dan sebetulnya di sisi lain kalangan pembuat kebijakan, tokoh-tokoh Islam yang sudah ada dalam parlemen itu harusnya menjaga ormas-ormas Islam untuk bisa tumbuh secara natural ya, tidak dicurigai, tidak dikontrol dan lain-lain sehingga kemudian menjadi gamang di dalam melakukan aktivitasnya begitu. Nah, ini memang kerja bareng sebetulnya antara politisi Islam yang ada di parlemen dan juga ormas-ormas Islam. Karena saya kira kalau diserahkan seutuhnya kepada partai politik ya kita sudah tahulah situasi seperti apa ya, partai politik tentu berat begitu dan saya kira ini memang fungsi dari ormas-ormas Islam untuk bisa mengambil alih ya ke sana gitu ya. Sedangkan memang juga ya fungsi pendidikan politik justru sekarang dimainkan oleh para ormas-ormas Islam, maksud profesor begitu atau bagaimana? Atau mungkin ke pendidikan formal seperti di pesantren dan lain sebagainya. Saya kira politik itu tidak mesti harus dibuat berat ya. Politik itu kan sebetulnya memilih seseorang yang kita percaya agar dia bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Dan kalau itu sudah diterapkan sebetulnya secara sangat ringan sekali di sekolah-sekolah dasar ya ketika melakukan pemilihan ketua kelas seperti itu kan. Jadi saya kira itu hal yang sangat biasa dalam kehidupan ini gitu dan memang levelnya menjadi lebih kompleks ketika kita bicara negara gitu. Tapi saya kira penularan ide bahwa kita harus mencari pemimpin yang terbaik di antara kita, terbaik dari sisi pemikiran, terbaik dari sisi moralitas, terbaik dari sisi aktivitas, itu saya kira suatu hal yang biasa dan bisa ditularkan. Dan dari situ kita membiasakan seluruh warga negara, khususnya umat Islam untuk bisa selektif di dalam memilih karena tahu konsekuensinya. Nah, masalah konsekuensi politik inilah yang saya kira masih terlalu awam di Indonesia ya. Jadi orang tidak memilih tanpa tahu atau tidak punya bayangan apa efeknya begitu kan. Ya, dia hanya tahu dia harus memilih. Dan ini nggak bisa disalahkan karena memang sekolah berpolitik kita kan ditutup selama puluhan tahun oleh Orde Baru karena Orde Baru khawatir kalau orang pada pintar atau melek politik bahaya juga buat dia gitu kan, orang jadi sangat kritis. Nah sehingga dibuatlah seolah-olah politik itu berat begitu dan harus dipisahkan dari agama dan sebagainya. Padahal tidak ya, apalagi kalau kita konsisten menjalankan agama kita ya. Rasulullah sendiri adalah politisi saya kira ya. Nah inilah makanya mungkin peran parpol Islam nih untuk bisa mengubah kondisi ini. Gimana nih Prof nih? Artinya kan hari ini juga mungkin parpol Islam ya yang apalagi katakanlah digabung sama PAN dan PKB ini. Ada PKS yang masuk di parlemen kita ini. Ini hanya namanya 30% itu bagaimana bisa merubah kondisi wajah? Saya kira kalau 30% konsisten itu satu hal yang sangat
tidak bisa diremehkan juga. Gitu ya. Artinya begini, meskipun posisi bukan pemenang, tapi 30% itu sangat perlu untuk melengkapi kemenangan. Nah, sayangnya ketika umat Islam, partai Islam itu melengkapi kemenangan, dia malah menjadi mix atau terbawa arus. Terbawa arus ya. Dia nggak punya karakter begitu. Padahal sebetulnya secara kalkulasi politik, kalangan nasionalis membutuhkan partai Islam karena dia tidak bisa lengkap menangnya tanpa dukungan partai Islam. Nah, sayangnya itu ketika masuk dalam kekuasaan, dia tidak mewarnai kekuasaan itu dengan karakter Islam. Dia tidak memanfaatkan jaringan kekuasaan itu untuk memperkuat ide-ide keislaman. Ya, justru ideologisasinya justru. Iya, dan dengan santainya kadang ditaruh dalam posisi tidak menentukan. Dan sayangnya juga ketika dalam posisi sangat penting itu juga tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, ini sehingga kehilangan momen lagi akhirnya. Jadi memang secara real untuk betul-betul memenangkan menjadi mayoritas mungkin takes time. Tapi jangan remehkan 30%. Sejauh idealisme kita kuat, sebetulnya kita bisa mewarnai. Dan begitu. Ada persatuan di dalam kelompok 30% itu tadi, Prof. Betul. Kalau kita lihat di Amerika misalnya, Yahudi itu berapa persen sih? Tapi once dia punya position, dia punya kesempatan, punya akses, dia akan manfaatkan itu. Sehingga bisa membutakan seluruh rakyat Amerika, begitu loh. Iya. Ya luar biasa nih, Prof. Kita perlu konklusi. Ini kira-kira apa namanya parpol Islam di 2024 ini harus melakukan apa dan bagaimana? Ya, saya kira bicara politik di Indonesia sama sekali tidak bisa dilepaskan dengan eksistensi politik Islam. Politik Islam itu sudah hadir sejak kehadiran negara Republik Indonesia itu sendiri ya. Sehingga ini bagian dari DNA kehidupan kita. Nah, saya kira memang tugas Partai Islam tidak saja melanjutkan tugas historisnya, tapi juga memang dengan situasi sekarang sebetulnya bisa sangat mungkin untuk menunjukkan the other way, ya, dengan perspektif yang lebih punya mayoritas keagamaan untuk menjawab persoalan-persoalan yang demikian kompleks saat ini. Gitu. Jadi selain ada tuntutan historis, tapi juga ada tuntutan moral terkait dengan perbaikan kehidupan bangsa kita untuk lebih adil lagi, untuk lebih aspiratif lagi, untuk lebih menjunjung kedaulatan rakyat dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain juga memang itu tentu saja hanya omong kosong kalau memang tidak melihat diri sendiri juga, tidak berkaca pada situasi bahwa memang perlu sekali juga banyak perbaikan dari partai-partai Islam. Seperti tadi ya, perbaikan dari sisi performanya, idealismenya, kemudian dari sisi yang paling konkret harus memiliki logistik yang juga cukup baik begitu ya, sehingga memang perlu dicarikan terobosan-terobosan di situ. Perlu satu komunikasi yang lebih intens lagi dengan masyarakat, perlu lebih rajin lagi turun ke lapangan untuk menunjukkan eksistensinya gitu ya. Kemudian perlu mengikat lebih banyak lagi tokoh-tokoh di level nasional maupun di level lokal, karena memang tokoh-tokoh itu penting ya. Di dalam juga memberikan akses Partai Islam kepada jaringan yang lebih luas lagi. Jadi saya kira selain tugas historis, tugas moralitas, dan juga memang tugas yang fungsional sekali, yang itu semua hanya bisa dilakukan kalau memang partai itu layak disebut partai. Layak disebut partai. Fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Okay. Gitu. Jadi apa mungkin tawaran Prof nih untuk bisa juga meningkatkan secara signifikan suara parpol Islam ke depan yang memang kan kecenderungannya memang semakin turun. Apakah kita nih parpol Islam nih atau suara umat Islam nih naik, apakah turun ini masih menjadi misteri nih. Menjadi misteri. Kalau menurut Profesor seperti apa nih? Ya, saya kira target mungkin tidak bisa dipatok terlalu tinggi ya, gitu ya. Apa yang bisa mempertahankan apa yang sudah ada, saya kira itu sudah cukup baik. Tapi saya kira lebih dari soal suara ya, tapi memang partai itu harus menunjukkan kualitasnya. Ya, harus menunjukkan keberbedaannya ya dari sisi kualitas. Artinya akan dengan sendirinya sih menurut saya itu akhirnya akan menarik perhatian orang kalau memang sesuatu itu berkualitas. Sama mungkin terakhir Prof, apa namanya ya fenomena kemunculan partai baru ya, partai Islam yang baru. Ini apa namanya kan memang ya menunjukkan bahwa komunikasi
untuk bisa memperbaiki wajah kelompok Islam ke depan ini kan juga memang masih menjadi masalah di situ. Betul. Ini bagaimana? Ya, jadi saya kira kita semua menunggu ya satu partai partai Islam yang memang berkualitas ya. Yang mungkin nanti akan memunculkan the next Erdogan, katakanlah begitu ya, meskipun tentu saja kalau Erdogan lebih kental nuansa sekulernya karena dia hidup di Turki. Tapi intinya adalah sosok yang memang membanggakan begitu ya, dan memang bisa dibanggakan tidak saja bagi kalangan Islam tapi seluruh kalangan termasuk kalangan non-Islam begitu ya. Nah saya kira ini satu hal yang harus diapresiasi ya, keinginan kelompok-kelompok Islam untuk membangun lagi partai Islam karena punya idealisme untuk memberikan yang jauh lebih baik dari yang sudah ada. Saya kira itu patut diapresiasi dan patut didukung ya. Niatnya itu jelas sangat baik gitu. Jadi memang peluangnya masih cukup bagus untuk bisa memperbaiki atau mempengaruhi jalannya pemerintahan ke depan. Apalagi memang mungkin ya sistem politik itu tadi memang juga yang masih belum sesuai dengan cita-cita konstitusi kita. Ya bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia, bagaimana memajukan kesejahteraan umum, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dunia. Nah, ini juga sistem politik kita juga memang mungkin masih jauh dari cita-cita konstitusi kita. Jadi harapan profesor nih terakhir mungkin ya inilah juga mungkin yang harus menjadi nilai yang harus diperjuangkan oleh parpol-parpol Islam ke depan. Ya bagaimana sistem politik kita dan desain politik di Indonesia ini bisa mendekati ya untuk bisa mewujudkan cita-cita konstitusi kita yang tadi kita sebutkan. Gimana Prof, ini terakhir mungkin secara sekali kesimpulan nih untuk parpol Islam dan mungkin geliat baru yang memunculkan keterwakilan umat Islam di Indonesia. Iya, saya kira menjadi parpol itu bukan hal yang mudah ya, itu merupakan salah satu hal yang sebetulnya sangat sulit ya. Dan kalau itu menjadi pilihan, tentu saja jangan tanggung-tanggung bagi saya. Kalau memang ingin menjadi partai politik, apalagi partai politik Islam, itu punya satu beban historis sebetulnya, mengingat kejayaan masa lalu partai-partai yang memang Kehin ya, George McDonald Kehin saja mengatakan adalah juga pejuang demokrasi ya, partai-partai Islam itu. Jadi the last bastion of demokrasi, untuk menyebut misalnya Partai Masyumi yang waktu itu memang salah satu benteng demokrasi. Nah artinya ketika sekelompok orang berkomitmen untuk membentuk partai politik, ya jadilah partai politik yang modern, jadilah partai politik yang terlembaga. Kemudian itu maknanya sangat luas ya, artinya dia mampu mendisiplinkan secara internal dan juga bisa eksis di eksternal, di tengah masyarakat gitu ya. Tidak menjadi benalu, tidak menjadi beban demokrasi gitu ya, tidak menghasilkan koruptor gitu ya. Dan saya kira itu makna dari berpolitik yang harusnya dijalani oleh setiap partai politik, khususnya partai politik Islam, yang tentu saja moralitas Islam itu sangat luar biasa, sangat bisa menjadi penuntun bagi penciptaan suatu partai politik yang modern dan saat bersamaan juga partai politik yang bermoral.